mencari nafkah untuk hari berikutnya begitu. Karena pemerintah kurang memperhatikan aja sih. Belum merata gitu, jadi masih banyak bolong-bolongnya, Mas. Munculnya ahli-ahli jadi-jadian. Perkenalkan, saya Desiana Endah Pramesti. Nama saya Nasrullah Narah. Perkenalkan, nama saya Rashid. Perkenalkan, nama saya Devni Anugrah. Persoalan PPKM itu bahwa sebetulnya merugikan bagi masyarakat jika kita melihat dari sisi jumlah penduduk di Indonesia itu kan lebih banyak mereka yang bermata pencaharian di sektor informal gitu ya. Artinya mereka yang mengandalkan mencari kegiatan ekonomi untuk kebutuhan dimakan satu hari habis gitu. Jadi ketika PPKM itu diterapkan oleh pemerintah daerah gitu bahkan pusat, itu bagaimana gitu ya masyarakat mencari nafkah untuk hari berikutnya begitu. Tetapi kalau misalnya nih kita lihat dari UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di pasal 55 ayat 1 sebenarnya itu dikatakan bahwa kebutuhan pokok masyarakat selama proses kekarantinaan kesehatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus bekerja sama begitu ya. Tetapi nyatanya kita tidak melihat aksi pemerintah untuk memberikan bantuan ya kepada masyarakat yang terutama pedagang kaki lima dan pegiat UMKM. Jadi kalau menurut saya apabila memang pemerintah menjalankan gitu ya memberikan bantuan kepada para pegiat UMKM dan pedagang kaki lima ini sebenarnya PPKM ini tidak merugikan. Jadi itu aja sih menurut. Ini memang pahit untuk jangka pendek, ya. Tapi untuk jangka panjang bisa jadi tidak pahit. Bisa kita panen hasilnya, bisa kita menuai hasilnya lebih bagus. Nah, pemerintah kan di simpang jalan juga mau melakukan lockdown, juga konsekuensinya berat karena kalau lockdown berarti pemerintah harus mensuplai makanan buat seluruh warga. Jangankan orangnya, anjing piaraan pun di rumah atau burung piaraan atau kucing piaraan pemerintah harus menanggung itu dan nyatanya nggak kuat. Makanya dicarilah istilah lain bernama PPKM. Istilah yang lebih moderat mungkin ya PPKM. Sebetulnya kalau mau tegas ya lockdown, tapi konsekuensinya berat. Jadi selama kita pandemi ini ada posko-posko pengecekan begitu ya. Tapi nyatanya posko-posko pengecekan ini seringkali kosong gitu. Jadi hanya menjadi sebuah pajangan saja di jalanan. Menurut saya pemerintah kurang memberikan sanksi tegas ya kepada orang-orang yang tidak menaati prokes, terutama orang-orang yang tidak pakai masker. Itu menurut saya pribadi sangat-sangat mengganggu kenyamanan bersama gitu ya. Untuk hal penerapan protokol kesehatan pemerintah ini, monitoring di masyarakatnya belum merata gitu, jadi masih banyak bolong-bolongnya, Mas. Bilangnya kan COVID itu hanya di kota gitu, tapi lambat laun dia pasti akan masuk gitu kan. Kayak seperti ini aja, seperti arisan gitu. Seperti menunggu giliran gitu. Cuman masalah waktu aja jadi kan. Ini pemerintah dengan jumlah terbatas gitu aparaturnya mengurusi 280 juta penduduk dan mencakup banyak hal yang harus diurusin. Pertama cuci tangan, kedua pakai masker ya, terus jaga jarak, mengurangi mobilitas dan tidak berkerumun. 5M ini semua harus diikuti dengan partisipasi publik. Nggak bisa bertumpu di pemerintah saja. Himbauan aja, karena mengawasi orang untuk cuci tangan itu nggak mungkin kita awasi itu. Dengan jumlah aparat yang terbatas, meminta mengawasi 280 juta penduduk, apakah begitu? Warawirinya cuci tangan kah? Atau apakah paling yang dilakukan pemerintah adalah mengimbau. Pemerintah itu kurang apa ya? Sudah demikian gencar mengimbau vaksin, ya. Pemerintah dari awal sampai mengupayain biangnya vaksin dibawa ke Bio Farm di Bandung, di
olah menjadi vaksin ya, kemudian diimpor dari luar ya, itu tuh upaya pemerintah untuk melakukan vaksin karena pemerintah sadar bahwa herd immunity, kekebalan kelompok hanya bisa bila banyak orang divaksin. Tidak ikut vaksin ini bisa bias di tengah jalan ini karena ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintah. Kedua, munculnya ahli-ahli jadi-jadian di media, terutama media sosial, yang bukan bidangnya tapi ikut bicara, ya, bukan ahli virus tapi ikut bicara virus, bukan ahli vaksin ikut bicara vaksin. Ketika COVID meledak, mereka memposisikan pemerintah salah karena lambat mengadakan vaksin. Giliran vaksin diadain, enggak juga diikuti dengan macam-macam penolakan. Ya, memang sulit ya. Kalau kita mau kotak-kotakan ini salah siapa, bagaimana ya seperti itu ya. Karena ya balik lagi bahwa negeri ini penduduknya begitu banyak gitu ya, dan begitu banyak keinginan gitu, dan semua orang juga punya begitu banyak kebutuhan gitu ya, dengan tingkat pengetahuannya yang juga beragam gitu, atau memang kulturnya juga macam-macam gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa pemerintah harus punya 1000 akal gitu untuk mengantisipasi ini. Ketika vaksin mana vaksin gitu sekarang sudah ada, tapi kemudian kita bisa lihat segmentasi anggota masyarakat yang memang menolak vaksin dengan alasan agama, memang kebanyakan seperti itu. Atau kalau kita mau telusuri lebih lanjut, saya adakan survei kecil-kecilan gitu dengan alasan takut gitu ya, takut bukan berdasarkan agama ya, pandangan agama ya, tapi memang takut seperti itu. Dan akhirnya pemerintah tidak kehilangan akal gitu, bagaimana pemerintah itu sebagai seorang ayah gitu ya, mengayomi anaknya gitu ya, dia bikin satu cara, oke, bansos stop, bantuan segala macam jenisnya itu di stop kalau memang tidak mau vaksin. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah 1 bulan terakhir ini banyak anggota masyarakat yang tadi takut vaksin akhirnya mau vaksin begitu.